Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan hasil eksplorasi kami dari komponen-komponen utama SKA yang kami gunakan pada studi kasus proyek akhir 2 kami. Adapun tim kami, yang pertama saya ada Dewa Guru Singa, teman saya Nicholas Batubara, Yosida Andaresta, Grace Tampu-Bolon, Jonathan Tamba, dan Hans Manalu. Apa itu SKA? SQA atau Software Quality Assurance Component adalah 6 kelas komponen yang membentuk sistem SQA secara keseluruhan, yang fungsinya memastikan bahwa produk perangkat lunak yang dikembangkan dan dipelihara memenuhi standar kualitas. Adapun 6 komponen SQA yaitu yang pertama yang pertama pre-project quality pre-project quality components, components, yang kedua yang kedua project project life quality cycle quality components, components, yang ketiga yang ketiga quality infrastructure component, yang keempat software quality management components, kelima standardization certification and SQA assessment component, yang keenam organizing for SQA the human components. Yang pertama ada pre-project quality components. Yang di dalamnya itu terdapat kontrak review. Yang di dalamnya ada kebutuhan klien, yang di mana sistem pemesanan web untuk admin dan mobile untuk customer atau user. Dan tujuannya itu untuk lebih efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mendukung pembayaran digital. Dan ruang lingkup yang ada pada aplikasi ini, yang pertama untuk user terdapat registrasi, login, pemesanan, pembayaran, dan rating. Dan untuk admin terdapat pengelolaan menu, pesanan, laporan, dan user. Dan timeline yang digunakan untuk dalam pembuatan aplikasi itu dari Januari sampai Juni 2025, yang di dalamnya ada tahapan analisis, mendesain, melakukan pengembangan, integrasi, melakukan uji coba, dan evaluasi. Yang di dalamnya ini ada kapasitas, terdapat tim, yaitu 6 mahasiswa dari Prioritas PL dan 2 dosen pembimbing. Dan ada juga klien yang memberikan dukungan data, observasi, uji coba. Dan development plan-nya, kami menggunakan metodologi waterfall. Pada tahapan metodologi ini, terdapat analisis kebutuhan dilakukan selama 2 minggu, desain sistem dan UI UX 2-3 minggu, pengembangan 4-6 minggu, integrasi 2-3 minggu, uji coba 2 minggu, evaluasi 2 minggu. Dan sumber dayanya, dalam tim terdapat PM, 2 developer, UI UX, QA tester. Dan tools yang kami gunakan yaitu PHP, MySQL, Flutter, GitHub, dan Trello. Terdapat juga resource dan risk-nya, yaitu manpower-nya 6 siswa dan 2 dosen, hardware dan tools-nya, laptop Windows, server uji coba, Android Studio, Xcode, MySQL, dan Figma. Risiko yang terdapat yaitu keterlambatan karena kompleksitas fitur. Teknisnya, payment gateway, error koneksi. Dan non-teknisnya, waktu uji coba terbatas. Organizational isunya yaitu struktur tim, terdapat back-end, front-end, database, dan UI UX. Validasi kebutuhan langsung dengan klien, kolaborasinya yaitu Trello dan Slack. Untuk quality plan-nya, kami mengikuti standar ISO 9126 yang dalamnya ada fungsi reliabilitas, usability, efisiensi, maintainability, portability. Untuk strategi pengujiannya yaitu unit testing yang dalamnya untuk login, menu, pesanan, dan pembayaran. Integration testingnya pesanan sampai ke pembayaran. Untuk sistem testingnya itu ada performa, keamanan, kompatibilitas. Dan untuk user testingnya itu staff Dell Cafe. Selanjutnya saya akan menjelaskan Project Life Cycle Quality Components. Project Life Cycle SQ adalah rangkaian aktivitas untuk menjaga kualitas perangkat lunak sepanjang siklus hidup project, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Fungsinya mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan di setiap tahap agar kualitas sistem tetap konsisten. Adapun subkomponennya itu dimulai dari development stage component, yang terdiri dari yang pertama, formal design reviews. Sebelum implementasi, tim melakukan design review
meeting untuk meninjau arsitektur aplikasi dan website. Perencanaan dilakukan dengan menentukan fitur menggunakan bisnis proses. Implementasi yang kami lakukan adalah mendesain pemesanan menu, diskon, dan pembayaran agar saling terhubung. Yang kedua adalah peer reviews. Setelah implementasi awal, tim melakukan pemeriksaan hasil kerja antar anggota untuk menemukan kesalahan sejak awal dan menjaga kualitas kode serta dokumentasi. Implementasi yang kami lakukan adalah meninjau kode rekan untuk filter menu berdasarkan kategori, agar tidak ada bug logika atau query SQL yang salah. Kemudian ada expert opinion. Selama implementasi, tim meminta bimbingan dosen pembimbing atau ahli IT untuk memperoleh opini, kritik, dan saran terkait arah pengembangan proyek. Kemudian ada software testing. Setelah implementasi, tim melakukan pengujian untuk menemukan kesalahan dan memastikan sistem sesuai spesifikasi dari unit test, integration test, sistem, hingga UAT. Implementasi yang kami lakukan adalah menguji modul diskon. Jika admin mengatur diskon 20%, maka harga di checkout benar-benar berkurang 20%. Selanjutnya adalah operation dan maintenance stage. Maintenance procedure dan instructions adalah dokumentasi resmi langkah perawatan agar sistem konsisten dan terkontrol. Implementasi yang kami lakukan adalah panduan update aplikasi agar saat ada perubahan harga menu atau penambahan kategori baru. Kemudian adalah maintenance contract review, yaitu peninjauan dan penyusunan kontrak pemeliharaan yang mengatur tanggung jawab, layanan, waktu tanggapan, dan biaya. Implementasi yang kami lakukan adalah kontrak dengan pihak kampus untuk memastikan aplikasi pemesanan selalu aktif dan diperbarui. Kemudian ada configuration management, pengelolaan versi, dokumentasi, dan konfigurasi agar perubahan bisa dilacak tanpa konflik. Implementasi yang kami lakukan adalah menggunakan GitHub repository untuk mencatat perubahan kode aplikasi. Adapun bagian dari operation and maintenance stage yang belum bisa kami penuhi adalah yang pertama adalah maintenance staff training, pelatihan staff pemeliharaan atau pengguna sistem agar dapat menjalankan fungsi dengan benar. Dikarenakan kurangnya waktu dan beberapa perbaikan pada sistem, agar sistem menjadi lebih sederhana namun tidak mengurangi fungsinya, maka pelatihan pada staff klien masih belum bisa dilaksanakan. Kemudian managerial control SQL components, monitoring dan pengendalian kualitas perangkat lunak. Dikarenakan sistem yang dirancang masih belum final dan belum diserahkan kepada klien, maka pemeliharaan berkelanjutan perangkat belum bisa dilakukan. Quality infrastruktur komponen. Quality infrastruktur komponen adalah kumpulan komponen, fasilitas, metode, dan standar yang disiapkan organisasi untuk mendukung proses penjaminan kualitas perangkat lunak secara berkelanjutan. Tujuannya supaya tim pengembang tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi memiliki sistem, alat, dan standar yang membuat kualitas perangkat lunak bisa dijaga dan ditingkatkan. Adapun langkah-langkahnya itu, yang pertama prosedur, sekumpulan langkah atau aturan kerja yang sudah distandarkan agar setiap anggota tim bisa bekerja konsisten. Yang kedua, supporting device, alat, software, atau infrastruktur yang dipakai untuk membantu penerapan kualitas perangkat lunak. Yang ketiga, ada configuration management, proses mengelola perubahan pada perangkat lunak agar terkontrol, terdokumentasi, dan tidak menimbulkan konflik. Yang keempat, documentation control, pengelolaan dokumen agar terupdate, terdokumentasi dengan baik, dan bisa diakses oleh tim saat diperlukan. Selanjutnya adalah software quality management component, yaitu aktivitas yang mengatur pengembangan dan pemeliharaan untuk meminimalisir kegagalan jadwal dan anggaran. Adapun komponen yang digunakan yaitu yang pertama Project Progress Control atau proses sistematis untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan proyek, baik dari segi waktu, anggaran, ruang lingkup, untuk mendeteksi masalah dini. Selanjutnya, software quality metrics, yaitu sebuah ukuran kuantitatif untuk menilai dan melacak kualitas produk, proses, maupun proyek perangkat lunaknya. Yang terakhir adalah software quality cost, yaitu untuk mengukur total biaya untuk menjamin kualitas, mencakup biaya pencegahan, deteksi, perbaikan, dan biaya kegagalan. Selanjutnya yang digunakan yaitu Project Progress Control, yang tim kami menggunakan serangkaian tools untuk manajemen kemajuan proyek kami.
Di antaranya adalah kami menggunakan Trello dan Work Breakdown Structure atau WBS yang diimplementasikan pada tools manajemen proyek digital untuk memantau kemajuan setiap tugas secara rinci, lengkap dengan status, estimasi waktu, dan progres pengerjaan. Kemudian software quality matrix, pengujian fungsional dilakukan guna menghasilkan matriks berupa status diterima atau ditolak untuk setiap kasus uji yang kami buat. Yang menjadi indikator kualitas fitur, pengujian yang dilakukan menggunakan dua cara, yaitu black box testing dan white box testing. Yang terakhir, software quality cost, yaitu adalah rencana anggaran biaya proyek yang telah kami susun secara terperinci, yaitu mencakup biaya untuk setiap fase pengembangan, tenaga kerja, hingga dana tak terduga yang dibuat dalam bentuk tabel. Kemudian standardization, certification, and SK assessment component. Standardization itu adalah proses penetapan aturan, prosedur, dan best practice agar pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan cara yang konsisten. Standardization, certification, and SK assessment komponen ini sudah diterapkan di dalam aplikasi Delbytes, tetapi belum semua komponen dari standardization ini terpenuhi. Pada aplikasi Delbytes, penerapan quality management standar masih belum optimal. Tampilan dan navigasi belum mengikuti standar desain internasional, pembaruan berbasis masukan pengguna belum rutin, serta sertifikasi formal seperti ISO 9001 atau CMMI belum dimiliki. Uji keandalan melalui load dan stress testing masih terbatas. Dokumentasi kualitas belum lengkap, dan standar keamanan tingkat lanjut seperti enkripsi data serta prinsip OASP juga belum sepenuhnya diterapkan. Pada proyek proses standar, Delbets mengatur tahapan pengembangan aplikasi secara sistematis melalui metodologi waterfall. Meliputi yang pertama requirement management, di mana pada requirement management kami melakukan dokumentasi kebutuhan customer dan admin dengan use case dan spesifikasi. Kemudian SDLC, yang dilakukan dalam SDLC-nya yaitu requirement analysis, sistem desain menggunakan REC atau Flutter, Golang, dan MySQL. Kemudian implementasi menggunakan GitHub, testing, fungsional integrasi UAT, dan deployment, dan kemudian maintenance bug fixing dan fitur baru. Kemudian configuration management. Semua perubahan kode, desain, atau dokumen dikontrol melalui GitHub agar tidak terjadi konflik versi. Documentation standard. Setiap tahapan proyek harus terdokumentasi dalam SRS atau Software Requirement Specification, desain sistem, test case, hingga manual pengguna. SQA atau Software Quality Assurance. Tim memastikan standar mutu dijaga dengan melakukan code review, audit dokumentasi, dan validasi hasil pengujian. Kemudian certification. Delbets belum memiliki sertifikasi resmi seperti ISO 9001, ISO IEC 25010, atau CMMI, sehingga kualitas aplikasi masih bergantung pada standar internal tim dan belum tervalidasi oleh standar industri global. SQ Assessment. SQ Assessment pada Delbets sudah mencakup code review, pengujian fungsional, integrasi, dan UAT, namun belum menyeluruh. Pengujian kendala seperti load dan stress testing, serta pengujian keamanan seperti penetration testing dan API security belum dilakukan. Selain itu, laporan SQA formal belum tersedia dan monitoring kualitas pasca deployment masih terbatas, sehingga risiko bug dan celah keamanan tetap tinggi. Baik, selanjutnya adalah organizing for SQA, the human component. Nah, ini merupakan fondasi manusia dan struktural yang mendukung seluruh sistem SQA. Pada dasarnya, pada bagian ini berada di siklus kehidupan keseluruhan proyek dari sebelum sampai sesudahnya proyek tersebut untuk memastikan software quality assurance tetap berjalan efektif. Nah, berikut daftar beberapa elemen penyusunnya. Yang pertama, manajemen, yang kedua SQA unit, yang ketiga SQA trustees, yang keempat SQA commits, yang kelima SQA forum. Nah, kita masuk ke dalam manajemen. Komponen pertama adalah manajemen, yaitu merupakan suatu individu atau tim yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas jalannya suatu proyek. Nah, pada pada contohnya yaitu pada proyek kami, project manager dibuat untuk membuat rencana proyek dan jadwal secara eksplisit. Yang selanjutnya kita masuk ke SKA unit.
SK Unit merupakan tim atau departemen yang secara khusus didedikasikan untuk memastikan implementasi quality assurance berjalan dengan baik. Nah, namun dalam penerapannya di dalam tim kami menguji secara masing-masing per anggota terhadap mobile maupun website yang kami rancang di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu SQL Trustees. Itu merupakan suatu individu atau kelompok yang ditunjuk untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur SQE. Nah, di sini penerapannya itu project manager melakukan perintah kepada seluruh anggota untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan ketentuan kualitas yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah SQE Commits. Komite SQE adalah kelompok yang dibentuk untuk meninjau dan mengawasi isu-isu yang berkualitas secara terstruktur. Namun pada penerapannya dalam proyek kami belum ada komite atau forum yang membahas selalu kualitas eh, perangkat lunak. Hanya grup internal yang bisa dibuat oleh project manager kami. Nah, yang terakhir adalah SQA Forums, yaitu platform terbuka atau pertemuan yang bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim mengenai software quality assurance yang harus diterapkan. Nah, sama seperti yang sebelumnya bahwa penerapannya hanya dalam ruang lingkup eh, proyek saja, yaitu dalam grup kami masing-masing. Demikian Next. hasil dari eksplorasi yang dapat kami presentasikan. Sekian dan terima kasih.